البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalil yang menunjukkan bahwasanya khauf adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku semata apabila kalian itu orang-orang yang beriman. Awal dari ayat ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Hanyalah mereka-mereka itu yang berkumpul bersatu untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang berusaha menyebar kabar-kabar untuk membuat takut kaum muslimin. Hanyalah itu semua dari syaitan dan makar dia, yukhawwifu awliya'ah, untuk menakut-nakuti wali-walinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada kaum mukminin, fala takhafuhum, maka kalian jangan takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian hanya kepadaku jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini jelas pendalilan yang menunjukkan bahwasanya khauf itu ibadah. Diambil dari mana, Aba Zaid? Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khafuni. Nah, ketika Allah perintahkan hal tersebut menunjukkan itu ibadah. Juga pada ayat ini terdapat larangan. Nah, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Yang menunjukkan bahwasanya takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mengakibatkan seorang hamba meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perkara yang dilarang. Bahkan ketika takutnya diiringi dengan pengagungan, maka masuk dalam khauf syirik. Dan dalil berikutnya, wa dalilur raja qauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, maka beramallah saleh dan jangan menyekutukan dalam peribadatan kepadanya dengan sesuatu pun.
Allah Subhanahu wa taala di sini katakan faman kana yarju dengan man syartiyah. Siapa saja yang berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan jawabnya falyamal amalan salihah, maka beramallah dengan amalan saleh. Di sini perintah bahwasanya siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus beramal saleh. Dan tidak boleh untuk berbuat kesyirikan. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sisi pendalilan dari ayat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beramal saleh yang itu merupakan alamat raja yang hakiki. Bahkan tidak ada raja atau harapan yang hakiki kecuali dengan amalan saleh. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya raja itu ibadah. Dan tatkala telah tahu bahwasanya raja itu ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Ini sisi pendalilannya dipahami. Nah, karena dalam ayat faman kana yarju liqa'a rabbih tidak ada secara tegas perintah untuk raja. Lalu dari mana kita mengambil istinbat? Diambil dari apa? Perintah untuk beramal, falyamal amalan salihah. Perintah untuk beramal yang itu merupakan alamat raja yang betul. Kenapa? Karena sebagai jawab atas syarat faman kana yarju liqa'a rabbih. Hal ini menunjukkan bahwasanya raja itu ibadah. Dalil berikutnya wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Atas Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bertawakal apabila kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Dan ini jelas sisi pendalilannya karena perintah fatawakkalu. Perintah hanya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ayat ini dijadikan tawakal itu sebagai syarat iman. In kuntum mu'minin. Berarti seorang yang tidak bertawakal tidak betul imannya. Sebagaimana pula seorang yang mengatakan beriman kalau tidak bertawakal berarti imannya tidak betul. Allah jadikan tawakal sebagai syarat dalam keimanan. Berarti tidak ada iman ketika tidak ada tawakal. Dan pengertian tawakal serta keutamaannya telah kita lewati dalam pembahasan awal. Diingat-ingat. Wa qauluhu ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kecukupan kepadanya. Ayat ini juga jelas tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan kecukupan darinya sebagai balasan atas tawakal seorang hamba. Menunjukkan bahwasanya tawakal itu ibadah. Karena makna hasbuh ay kafi. Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya.
Oleh karena itulah ayat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sebagai apa? Akbaru ayatin fil Qur'ani tafwidan. Beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, inna akbara ayatin fil Qur'ani tafwidan wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sungguhnya sebesar-besar ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat di surat At-Talaq ini. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kenapa? Karena di sini jelas Allah akan memberikan kecukupan. Sehingga wajib atas seorang hamba untuk menyerahkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalilu raghbati war rahbati wal khushu'i qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan dalil raghbah serta rahbah dan khusyuk yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Setelah menyebutkan tentang para rasulnya dan para anbiya'nya, Allah katakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang bersegera pada kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan penuh harap dan penuh kekhawatiran. Raghaban fi rahmatillah. Nah, atau di sini lebih bagus kita artikan wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami karena harapan dan kekhawatiran sebagai maf'ul li ajli. Raghaban fi rahmatillah, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, warahaban min azabih, dan khawatir dari azabnya. Setelah kita lewati perbedaan antara raghbah dengan raja dan rahbah dengan khauf, dilihat kembali. Adapun khusyuk ditunjukkan oleh kelanjutan ayat, wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka itu orang-orang yang khusyuk terhadap kami. Sisi pendalilan dari ayat jelas ketika Allah Subhanahu wa taala puji para anbiya-Nya yang mereka berdoa karena raghbah dan rahbah juga dalam keadaan khusyuk, menunjukkan bahwasanya perkara itu merupakan ibadah. Qala wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil khasyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian hanya kepadaku semata. Di sini ada ya mutakallim yang dihilangkan. Asalnya ikhwani fillah wakhshawni, ada ya mutakallim. Naam. Sehingga nun diharokati kasrah untuk menunjukkan adanya ya mutakallim yang dihilangkan. Di sini perintah dari Allah untuk kita semua hanya takut kepadanya
Dan jelas hal itu menunjukkan bahwasanya khasyah merupakan ibadah. Dan khasyah perbedaannya dengan khauf diingat kembali. Ini semua telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan awal. Kemudian wa dalilul inabati qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian serta berserah dirilah kalian kepadanya. Perintah wa anibu, perintah untuk kita melakukan inabah. Yang hakikat inabah adalah ar-ruju', yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti maknanya irji'u ila rabbikum, itu kembali kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Itu dengan mengikhlaskan semata-mata amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun istinbat dari ayat ini yang menunjukkan inabah itu ibadah, jelas dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Dan kapan saja hal itu diserahkan kepada selain Allah, maka akan terjatuh dalam syirik. Qala wa dalilul isti'anati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalil isti'anah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Pada iyyaka na'bud dikedepankannya iyyaka yang harusnya di akhir, memberikan makna hasar, yaitu bahwasanya peribadatan hanya kami serahkan kepadamu ya Allah. Demikian pula iyyaka nasta'in, bahwasanya isti'anah, permintaan pertolongan itu hanya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika isti'anah itu hanya diperbolehkan untuk seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya itu ibadah. Qala fil hadits idza sta'anta fasta'in billah. Dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila engkau meminta pertolongan kepada Allah, maka mintalah pertolongan. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas perintah untuk isti'anah billah, menunjukkan isti'anah itu ibadah. Adapun berhubungan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dikedepankannya ibadah atas isti'anah dalam ayat, padanya beberapa faedah. Yang pertama, anal ibadah ghayah wal isti'anah wasilah. Fal ghayah muqaddamatun 'alal wasilah. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa beliau. Yang pertama, dikarenakan ibadah itu adalah tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Sedangkan isti'anah, minta tolong, itu adalah wasilah, sarana. Kita untuk bisa ibadah harus minta tolong pada Allah. Maka dikedepankanlah
tujuan dari sarananya. Untuk kita tahu bahwasanya itu tujuan pokok yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, iyyaka na'budu muta'alliqun bi uluhiyatihi wasmihi Allah. Iyyaka na'budu itu berhubungan dengan uluhiyah Allah dan namanya yaitu Allah. Dengan nama Allah yaitu lafzul jalalah ini Allah. Wa iyyaka nasta'in muta'alliqun bi rububiyyatihi wasmihi ar-rabb. Sedangkan iyyaka nasta'in itu hubungannya dengan rububiyah Allah dan nama ar-rabb. Makanya dikedepankan iyyaka na'budu sebagaimana dikedepankannya nama Allah na'am dari ar-rabb di awal surat, yaitu pada apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikedepankan dulu lafzul jalalah sebelum ar-rabb. Perkara ketiga, dikarenakan ibadah mutlaqah, al-ibadah al-mutlaqah tatadammanul isti'adah min ghairi aksin. Ibadah secara mutlak itu terkandung di dalamnya isti'anah, tapi tidak kebalikannya. Kemudian yang keempat, al-ibadah la takunu illa min mukhlisin wal isti'anah takunu min mukhlisin wa ghairi mukhlis. Ibadah itu tidak akan ada kecuali dari seorang yang ikhlas. Karena pada dikatakan ibadah sampai dia ikhlas. Adapun isti'anah itu bisa terwujud dari orang yang ikhlas dan juga yang tidak ikhlas. Kenapa? Yang penting dia minta tolong. Nah, ini beberapa hal dari hikmah atau faedah dikedepankannya iyyaka na'budu dari iyyaka nasta'in. Adapun jenis-jenis isti'anah dan hukumnya telah kita lewati di murajaah. Karena sesuatu kalau enggak di murajaah, enggak dilihat kembali, enggak berfaedah diulang-ulang. Harus seorang namanya belajar diulang-ulang, dilihat sendiri. Hayatul ilmi mudzakaratuh. Hidupnya ilmu dengan mudzakarah, dengan dilihat. Nah, bukan ditutup setelah selesai ditutup. Belajarnya dadakan, dilihat sebentar, ini tidak akan membuahkan hasil. Qala wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dan dalil isti'adah adalah firman Allah Subhanahu wa taala qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Nabi, a'udzu birabbil falaq, aku meminta perlindungan dengan Rabbul Falaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana ar-Rabb? Diingat-ingat, Zat yang Maha Pencipta, Pengatur dan Penguasa jagat raya. Adapun al-Falaq yaitu kullu ma falaqahu Rabb, yaitu bermakna al-khalq, semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik itu tumbuhnya perkara-perkara dari bumi maupun terbitnya matahari fajar atau fajar di waktu subuh, ini semuanya masuk dalam keumuman falak. Dalam ayat falikal habbi wan nawa, zat yang memecah biji-bijian sehingga apa? Bisa tumbuh darinya. Biji-bijian ketika mau tumbuh pecah. Demikian pula falikal isbah, falikul isbah. Naam, waktu subuh, naam, merekah. Di sini kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta, yang menciptakan waktu subuh dan menciptakan segala-galanya. Kemudian dalil yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Ini juga jelas. Katakanlah a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan zat yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh manusia. Sisi pendalilan dari dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk minta perlindungan kepada Allah, menunjukkan bahwasanya hal itu ibadah. Qala wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian istighatsah, yaitu meminta jalan keluar di saat genting kepada Rabb kalian, maka Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Diingat kembali makna istighatsah dan jenis-jenisnya. Kemudian sisi pendalilan dari ayat ini jelas. Allah Subhanahu wa taala kaitkan istijabah, pengkabulan, tatkala Rasulullah dan kaum mukminin istighatsah kepadanya, menunjukkan bahwasanya istighatsah Allah mencintainya. Nah, sehingga kapan saja seorang istighatsah kepada selain Allah akan jatuh dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.